Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama dan para jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini tansah pinaringan, senantiasa diberikan rahmah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita mengaji dari salah satu part atau salah satu bagian yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tentang afdhalul khamsah, tentang 5 keutamaan sebagai manusia yang harus kita miliki. Salah satunya dari 5 itu adalah the best bestie tadi. The best bestie itu apa? Dalam hidup ini kita ini harus punya yang namanya bestie. Lek basa Jawa ini, basa Surabaya ini itu konco kental, konco akrab. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa sesungguhnya di dalam kehidupan kita yang disebut dengan bestie itu, teman akrab nih. Kemudian panjenengan berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah usia saya. Nah, ini kalau dikabul bisa bahaya, Pak. Kalau dikabul ini. Kalau dikabul bisa bahaya kalau panjenengan dipanjangkan usianya sedangkan konco-koncone panjenengan ora. Sedangkan temane panjenengan buatan dawa umure. Rencange jenengan umur swidak wis alhamdulillah budal kabeh. Panjenengan 90 sik panggah urip. Nah, repot nih. Tapi sesungguhnya bukan itu teman karib yang dimaksud oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bahwa teman karib yang paling utama yang harus kita miliki dalam kehidupan kita adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Ini perkara yang sangat susah, Pak. Perkara yang sangat susah. Bahwa salah satu hadis yang paling populer itu salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah dari kepiawaiannya, dari kepandaiannya dia dalam menjaga lisannya. Ini yang perlu kita kemudian teman akrab, bestie yang harus kita miliki, yaitu menjaga lisan kita. Nah, ada salah satu hadis itu, inna syarran nas dzul wajhin alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Bahwa saelek-eleke menungso, seburuk-buruknya manusia itu adalah yang dzul wajhin, orang yang bermuka dua. Alladzi haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Nang kene ngomong A, nang kene ngomong B. Isuk dele, sore panggah dele, Bu. Gak dadi tembene niki. Soale napa? Mencle. Lah ini bahaya ini. Ini kalau kata anak-anak muda zaman sekarang, Bu, ini yang kayak gini itu biasanya zodiaknya itu apa, Bu, biasanya? Kalau kata anak-anak muda ini soalnya tuwek-tuwek kabeh. Ya gak oleh percaya zodiaknya, gak oleh, tapi guyonane arek nom-nom ya biasa. Niki enten ciri-cirinya sebetulnya. Jadi ada zodiak tertentu sing winter dzul wajhin, yang bermuka dua. Dan ada bedanya sebetulnya antara orang itu yang sama-sama diam, Pak, sama-sama diam, Bu. Jadi yang satu ini diam karena menyadari bahwa sadar dia menjaga lisan, diam karena menjaga lisan karena sadar bahwa lisan ini bisa menjadi pusatnya dosa-dosa kita. Dan ada lagi yang satu ini diamnya, tidak berkatanya itu karena ingin mendapatkan kehormatan atau hadiah dari raja. Itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kelompok yang pertama ini dia
tidak terlalu banyak bicara, hemat dalam berbicara, karena memang sadar ya nek sekiranya gak perlu ngomong ya gak usah ngomong. Maka biasanya kadang-kadang orang yang introvert yang seperti ini diuntungkan, Mbak. Ya wis gak patek seneng semrawung, gak patek iso omong, gak patek iso bergaul, itu rada diuntungkan. Karena apa? Semakin sedikit kalimat yang keluar dari lisannya, potensi berdosanya juga sedikit. Begitu juga sebaliknya, sing kakean ngomong misalnya ono sing diomong, pokoknya gak iso golek waktu titik jeda sedikit tuh gak bisa. Misalnya lawan bicaranya dijak omong kok gak respon, golek bahan mana ya Pak? Ya apa carane ben ono obrolan. Nah ini potensi dosanya besar. Tapi ada kelompok yang kedua itu bahwa dia diam, tapi diamnya itu untuk mendapatkan kehormatan atau hadiah dari raja. Yang dimaksud apa? Misalkan di kantor ini kasusnya, bahwa ya karena dzul wajhin ya, orang yang suka mencari muka. Lek jare arek Surabaya cak sampeyan kerja nyambut gawe golek dhuwit tak golek rai misalnya kan ngoten. Jadi lek bahasa saat itu penjilat lah. Ya apa carane iso cedek karo juragan, iso cedek karo atasan. Ya karena ini tadi dzul wajhin tadi bermuka dua. Maka dalam menjaga lisan ini sangat penting bagi kita. Wis gak lanang, gak wedok, gak enom, gak tuwek, sama saja. Karena apa? Di lisan kita ini yang tak bertulang ini menjadi pusat sumbernya dosa. Meskipun ya oleh zaman sekarang sedekah titik kudu dingeten, Pak. Ya toh? Harus diginikan. Ya kalau misalnya pengurus masjid ya wajar untuk laporan misalnya. Kalau nggak ada laporannya ya bahaya. Jadi nggak semua orang itu kemudian kebaikannya senang untuk diceritakan. Kalau kebaikannya nggak senang diceritakan, ya nggak bisa, nggak boleh. Itu sama aja ghibah. Itu juga sama saja gunem ngerasani. Apalagi yang nggak kenyataan, itu fitnah, lebih bahaya lagi. Maka kalau di akhirat ada exchange pahala dan dosa. Dan itulah yang menjadi orang yang muflisun murakkab, orang yang kemudian muflis itu bangkrut yang double. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga. Nang dunya gak seneng setengah mati, tapi di akhirat sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat nilainya sangat berharga yang dicintai, itu diberikan kepada orang yang tidak disukai ketika di dunia, yaitu pahala. Jadi besok exchange pahala dan dosa. Akeh ngerasani ya sudah, dituntut oleh orang yang dulu dirasani ya sudah, pahalanya diberikan. Lek sik ono tuntutane, kalau masih ada tuntutannya, maka lek wis pahalanya sudah habis semua, maka dosa si fulan yang dirasani, yang digunemi ini tadi kemudian ditimpakan, diberikan, dialihkan kepada kita sebagai pelakunya, sebagai tersangkanya. Maka itu adalah orang yang muflisun murakkab, rugi sekali. Nang dunya biyen gak seneng, tapi kemudian di akhirat hal yang sangat kita cintai, yang sangat kita harapkan menjadi penolong kita, yaitu pahala-pahala kita, pahala sholat kita, pahala puasa kita, zikir kita, sholat malam kita, sedekah kita, semuanya diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang kemudian kita rasani. Kan rugi sekali. Maka teman karib berupa hifdzul lisan ini wajib hukumnya kita miliki. Kalau tidak, muflis kita, Pak. Muflis murakkab, rugi yang serugi-ruginya. Yang pertama. Yang kedua adalah pakaian yang paling utama. Pakaian yang paling utama niku sing kados pundi? Napa sing kudu ndamel jubah ngoten? Napa sing kados ndamel imamah ngoten? Atau yang harus bermerek, emak-emak misalnya ndamel baju sing bermerek napa, tas bermerek napa? Enggak. Pakaian yang utama bukan itu, tapi walibasut taqwa dzalika khair. Kebaikan yang paling utama, pakaian yang paling utama adalah ketakwaan kita. Syekh Ibrahim Al-A'zam itu
kemudian menurunkan definisi takwa. Salah satunya itu adalah warok. Napa? Warok, wirai. Dari turunan takwa itu yang beliau sebutkan itu adalah warok. Kita ini harus punya fitur di dalam diri kita yang namanya warok, wirai. Wirai ini apa sih? Kemudian setiap diri kita itu harus punya prinsip meninggalkan sesuatu yang syubhat. Jadi yang syubhat aja kita tinggalkan, apalagi yang haram. Wa annal halalu bayyin wa annal haramu bayyin. Barang sesuatu yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jadi putih dan hitam, kanan dan kiri, jelas nih. Tapi nek nang tengah-tengah gak patek jelas, berarti syubhat. Nah, orang itu kalau terbiasa dengan sesuatu yang syubhat, itu akan meningkat nanti levelnya kepada yang makruh. Nanti kalau sudah terbiasa dengan yang makruh, tambar, terbiasa, kemudian kepada sesuatu yang haram. Pertanyaannya, niki lek bab rezeki, bab cuan nggih. Rezeki sing syubhat itu yang kayak apa kira-kira? Kira-kira dalam pekerjaan misalnya, kira-kira nyeper itu cari ceperan itu sing nang kantor misalnya, kira-kira nyeper itu halal atau haram atau syubhat kira-kira? Mau gak Pak dijawab? Nyeper neng kantor misalnya, kalau nyepernya gini, kalau panjenengan habis pulang kantor nyepernya Gojek, ya jelas halal, nggak masalah, itu sudah nggak usah dianu. Kalau di kantor kemudian golek ceperan misalnya, nah itu gimana itu? Halal atau haram atau syubhat misalnya, atau banyak hal sebetulnya contohnya. Kecuali kalau sama kantor ya sudah diperbolehkan golek ceperan oleh, yang penting setorannya jangkep misalnya. Misalnya sales di kantor misalnya, wes yang penting produk sakmene, setorannya sakmene, ya sampean golek luwihane dhewe diperbolehkan misalnya, ya halal. Tapi nek misalnya gak oleh tapi tetap makso, itu kira-kira halal, haram atau syubhat kira-kira? Ayo dijawab dewe-dewe. Soalnya dewe ini biasanya isok potensi rodo enak itu bukan dari gajinya, tapi dari ceperan. Ini dari ceperannya. Maka pakaian ini, pakaian apa namanya yang bernamakan takwa, yang dalam hal ini warok, itu harus kita miliki agar kemudian kita memiliki wibawa di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah kekayaan yang paling utama. Sugih sing kudu ade miliki niku dos pundi? Apa kudu duwe omah gedhe sik magrong-magrong baru diarani sugih? Napa kudu duwe napa? Ferrari sik atau Lamborghini sik kudu diarani mari ngono baru bisa dikatakan crazy rich? Mboten. Sugih yang utama, yang paling utama adalah qanaah. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, laisal ghina an kathratil araq walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan dilihat dari banyaknya harta, tapi nek bab ibadah gak patek biasanya. Yes pokoke salat ngono. Dadi nek perkara ibadah biasanya menggunakan kata kunci pokok. Pokoke sembayang. Nah niku dhisik biasa. Lek perkara ibadah. Misalnya bab sedekah. Ya sing penting ikhlas. Ah nek ana dhuwit 100 karo 50, Pak. Kira-kira kalau ada kotak amal, kotak infak lewat, kalau panjenengan punya 150, 10.000 sama 5.000, yang diberikan yang mana, Pak? Yang 2.000, Pak. Padahal gak ono 2.000 itu. Tapi nang atine ku ya Allah kok gak gowo iki mau 2.000. Jadi sekecil mungkin kalau bisa yang bisa kita berikan nek perkara sedekah. Padahal gak duwe, gak nyekel, tapi diangen-angen. Nah itu kita perkara dunya.
perkara dunya dikonsep betul. Makanya kenapa kemudian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita itu doa gini, Pak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah aku, bantulah aku untuk senantiasa ala dzikrika, kemudian banyak berzikir kepadamu, banyak mengingat kepadamu, wa syukrika, kemudian pandai bersyukur, wa husni ibadatik, dan kemudian makin hari ibadahku ini makin baik. Nah, ini konsep, Pak, konsep dalam ibadah. Maka kekayaan ini, qanaah ini harus kita miliki, Pak. Percuma, ngapunten nggih, ngapunten sangat. Percuma duwite akeh tapi gak duwe sing jenenge qanaah. Sudah terlalu banyak, Pak. Bahkan nek guyonan teng warkop-warkop niku, wong sambat tuh akeh sing sugih, Pak, timbangane sing melarat. Ngapunten. Sering kula ditatengi karo jamaah, perasaan tokoe mobilan apik mobile iku lho gak duwe mobil. Tapi dicurhati, Ustaz, kula niki ngeten, usaha kula rugi ngeten. Pokoke atusan-atusan miliar-miliaran ngoten, Pak. Lah kene sing kere sing melarat nyantai, mau napa sing kate dirugeni? Gak ono sing dirugeni. Sambate niku akehan sing sugih timbangane sing melarat. Kalau tangklet tepat jenengan, Pak, sing sugih-sugih niki lak wajahe sugih kabeh niki. Gak pate amin. Jenengan, Pak, nggih. Misalnya ngeten, katakanlah 100.000 itu sudah wajib zakat, Pak. 100.000 sudah wajib zakat. 1 juta sudah wajib zakat lah misalnya. Kemudian dizakatkan berapa? 2,5% nggih. 1 juta berarti pinten? 2.500. Nggih. Niku lak enteng nggih. 25.000. Enteng nggih? Tapi lek artane jenengan 10 miliar, Pak. Gak punya. Makanya jenengan gak dikei garai. Soalnya gak duwe cita-cita kate zakat ya, makanya gak dikei karo Gusti Allah. Makanya misalnya ngeten, jenengan gadah arta 1 juta. Ibuke panjenengan misalnya butuh duit 300.000. Jenengan paringi napa mboten? Duwe duit 1 juta, ibuke panjenengan, tiang sepahe panjenengan atau istrinya panjenengan, anaknya panjenengan butuh duit 300, Pak. Jenengan paringi napa mboten? Tapi jenengan duwe duit 1 miliar, Pak. Ibuke panjenengan butuh 300 juta. Padahal podo niki persentasenya, Pak. Niki kita main persentase ya. Sama sebetulnya. Antara 1 juta kita mengeluarkan 300.000 dengan 1 miliar kita mengeluarkan 300 juta. Persentasenya sama, Pak. Tapi antepan sing ndi, Pak? Loh, padahal ketika kita mengeluarkan 300 itu kan kita punya 1 miliar, Pak. Dari 1 miliar artinya 300-nya itu dari 1 miliar. Artinya apa? Ketika kita miskin, Pak, ketika kita miskin dulu nggih, dulu sakniki lak pun sugih kabeh. Karena apa? Kemudian kita melihat sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Gak iso menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah. Wae gawane julid ae. Julid gak iso delok wong seneng titik gak iso, gak trimo atine. Gak seneng. Ah niki bahaya. Maka fitur qanaah, fitur neriman itu harus senantiasa ada, punya di dalam diri kita. Nah terus pundi Ustaz, apa kemudian orang yang neriman itu gak boleh punya cita-cita? Gak boleh punya angan-angan? Boleh. Siapa bilang gak boleh? Boleh. Apa gak oleh mari ngono duwe angan-angan dadi wong sugih? Boleh. Tapi harus sesuai dengan ikhtiar dan hasil yang diberikan oleh Allah. Jadi tetap bersyukur akan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah kebaikan yang paling utama yang harus kita miliki adalah an-nasaih. An-nasaih itu adalah an-nasihah, nasihat. Kebaikan yang paling utama yang harus kita miliki. Nasihat itu ada 3. Bil qaul, bil hal, wa bil mal. Ada 3 nih, Pak. Bil qaul, bil hal, wa bil mal.
Jadi kalau ke atas kula niki, ke atas panjenengan, ini bil qaul. Ini enak kalau saya karena panjenengan undang, Pak. Saya enak ngomongnya. Ini kira-kira kalau saya nggak panjenengan undang, moro-moro ceramah karepe dhewe. Dirungokno gak kira-kira? Kira-kira. Ini diundang ngene ana sing kok berngantuk, ana sing kok berturu ngoten. Maka an-nasihah bil qauli gak gampang. Seperti bagaimana panjenengan kepada putra-putri panjenengan. Ya lek sik biyen anak sik cilik, sik TK, sik SD, mungkin panjenengan bil qaul cukup, Pak. Tapi lek zaman sakniki mboten saged. Bil qaul ndak bisa. Harus ditambahi dengan bil hal. Jadi tidak cukup dengan bil qaul tapi bil hal. Yang ketiga bil mal, Pak. Allah. Makanan yang paling lezat, Pak, yang harus kita miliki yaitu as-sabru. As-sabru. Yang namanya hidup pasti punya masalah. Nek gak gelem urip duwe masalah sama dengan makan, Pak. Mati, Pak. Jadi selama hidup bah tuwek, Pak, bah umur swidak, bah umur 70 wis duwe putu, panggah duwe masalah. Maka makanan yang harus kita miliki, menu makanan yang harus kita miliki adalah as-sabru. Karena ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu gak delok kalender, gak delok waktu, sak wayah-wayah. Saiki perasaan penak, engko awan ngono ae masalah. Mbok sing bojo, mbok sing anak, mbok sing putu, mbok sing tangga, enten mawon. Maka innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka orang-orang yang bersabar itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ganjaran yang unlimited tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan Bu, misale uripe ya misale panjenengan dicurhati kali tanggine kali rencange misale tentang masalah misale. Kalimatnya harus keluar niku napa, Bu? Sabar nggih. Sing sabar, Cak, sing sabar, Mbak, misale. Tapi niki kalimat template niki. Gak ono maneh, tapi kudu ditokno. Ojo sampai mari ngono dicurhati karo kancane karo tanggane diungkuli terus. Iya Mbak, iki aku mari tiba tanganku babras. Mending aku wingi tiba sak ndas-ndasku lara kabeh. Babras kabeh, malah puklek niki misale. Dadi nek ana sing curhat malah diungkuli terus. Mboten konsepnya. Jadi ketika ada orang yang datang curhat kepada kita, mengadukan masalahnya, yo dirungokno, butuhe dirungokno, digedhekno atine ojo dicilikno ae. Jadi as-sabru ini harus kita miliki. Maka terus Anas bin Malik dari hadisnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang sabar itu disebut oleh Nabi itu sebagai ahlul bala. Ahlul bala itu adalah orang yang Masya Allah, yang kemudian ridho, yang kemudian nerimo akan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala pun napa mawon yang diberikan. Karena apa hakikatnya? Kita diberikan ujian, kita diberikan cobaan dari Allah. Trimo gak trimo panggah di lakoni. Jenengan trimo yo panggah kedaden, gak trimo panggah kedaden. Jadi solusinya adalah diterima. Maka kenapa sih kemudian ada orang yang kemudian gagal move on, kemudian masih ada trauma-trauma? Karena itu tadi masih belum menerima takdirnya Allah, kemudian kehendaknya atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ditinggal oleh ibunya, ditinggal oleh ayahnya, ditinggal oleh anaknya, masih belum terima, padahal sudah ditinggal 10 tahun tapi traumanya, kesedihannya masih belum tersembuhkan karena masih belum ridho, belum kemudian seleh sumeleh hati ini terhadap ujian, cobaan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar itu harus ada di dalam hati kita, dan itu sembodo, sesuai sepadan dengan ganjaran yang kelak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajrohum bighairi hisab, ganjarane unlimited tanpa batas. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, tentang ini boleh, yang tentang yang lain juga boleh, monggo. Kalau ada, kita berdoa.
bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat untuk kita dan keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi dhurriyyatina ya Wahhab ya Razzaq ya Fattahu ya Alim ya Arhamar Rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.